Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, Bapak dan Ibu jamaah Musholla Assalam rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati saya dan juga merahmati panjenengan semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu, belajar terkait masalah al-aqidah, terkait masalah iman, terkait masalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita lakukan malam hari ini ikhlas karenanya, sehingga kita mendapatkan pahala yang besar kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, beserta sahabat, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak dan Ibu jamaah Musholla Assalam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan materi pada malam hari ini terkait hak-hak yang harus kita lakukan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak-hak yang harus kita penuhi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau hak-hak Nabi Muhammad atas umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang lalu kita telah membahas hak yang pertama, dan insya Allah itu adalah hak yang paling mudah, hak Nabi Muhammad SAW atas umatnya, dan itu adalah hak yang paling mudah.
yaitu mengucapkan sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Hasan Al-Misri rahimahullahu ta'ala, ada seorang ulama yang beliau masih hidup sekarang, namanya Muhammad Hasan. Beliau mengatakan bahwa kalau seandainya mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW saja kita tidak pernah, kalau seandainya mengucapkan sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad saja kita jarang, padahal ini adalah hak Nabi Muhammad atas umatnya yang mungkin paling mudah dilakukan. Kan tinggal mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, itu saja jarang kita lakukan, itu jarang kita praktekkan. Lalu bagaimana dengan hak-hak Nabi Muhammad SAW yang lain? Jadi kemarin saya sampaikan poin pertama, yaitu mengucapkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad, dan itu merupakan hak yang paling mudah yang bisa kita kerjakan untuk Nabi Muhammad SAW. Jamaah Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan. Saya lupa kemarin apakah sudah tak sampaikan atau belum. Ada ungkapan bagus, para ulama mengatakan bahwa apabila satu sunnah ditinggalkan, maka akan muncul lawannya. Apabila satu sunnah ditinggalkan, maka akan muncul lawan daripada sunnah. Apa lawannya sunnah? Ayo, melakukan perkara yang tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW, atau yang dalam istilah syariat namanya bid'ah. Jika satu sunnah ditinggalkan, maka akan muncul satu kebid'ahan. Satu sunnah yang lain ditinggalkan, maka akan muncul kebid'ahan. Satu sunnah dalam bab A misalkan ditinggalkan, maka akan muncul satu bid'ah di bab yang sama. Dan ternyata benar. Contohnya dalam masalah sholawat. Kalau ditanya macam-macam sholawat yang ada sekarang, macam-macam ya. Ada sholawat, apalagi saya lupa, Jibril, sholawat Ashril, sholawat Nariyah, dan sholawat yang lain. Padahal Nabi Muhammad SAW, dan ternyata, maaf saya ulangi sedikit, dan ternyata masyarakat kita lebih banyak melakukan sholawat itu semua dan meninggalkan sholawat yang paling afdal. Banyak yang melakukan dan membiasakan dan memperbanyak sholawat nariyah misalkan, atau yang mungkin melakukan memperbanyak sholawat apa Ashdil, apa yang namanya saya nggak tahu, nanti jenengan bisa lihat aja itu di Facebook, di Google ya, tapi nggak usah lihat, nggak apa-apa, dikira nanti saya atau sholawat yang macam-macam, subhanallah, macam-macam namanya sholawatnya ya. Jika satu sunnah ditinggalkan, maka akan muncul lawannya di bab yang sama. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabat beliau, ya Rasulullah, kaifa nusolli alaik, wahai Rasulullah, bagaimana cara saya mengucapkan sholawat kepada jenengan? Ini langsung dari lisan Nabi Muhammad SAW. Berarti apa yang keluar dari lisan Nabi Muhammad berupa tata cara sholawat kepada beliau adalah tata cara sholawat yang paling afdal. Seandainya ada tata cara sholawat yang lebih afdal daripada ini, maka niscaya Nabi Muhammad mesti mengajarkan. Ini yang paling afdal yang dilakukan Nabi Muhammad, dan para sahabat nanya langsung, ya Rasulullah, kaifa nusolli alaika, wahai Rasulullah, gimana cara saya sholawat kepada jenengan? Jelas pada ini.
Sudah kalau kita ingin sholawat, Ustaz, kalau Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad kok pendek Ustaz? Ya pengen doa, tidak apa-apa. Nah ini yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Gak usah terpukau dengan nama-nama yang luar, yang macam-macam di luar sana. Cukup mudah dan jenengan juga hafal. Rasulullah SAW ketika ditanya bagaimana cara bersolawat kepada beliau, beliau menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau yang biasa kita baca ketika tahiyat, tasyahud awal atau tasyahud al-akhir, yang jelas tasyahud al-akhir. Lihat Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, mudah. Di sana kemudian muncul sholawat A, sholawat B, sholawat C, sholawat D, dan kita terkadang sibuk melakukan, mengucapkan sholawat itu semuanya, kemudian melupakan satu sholawat yang itu adalah sholawat yang paling afdal. Seandainya ada sholawat yang lebih afdal daripada apa yang barusan saya baca, maka niscaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengajarkannya. Jadi saya ingat ucapannya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ringkas ucapannya, masya Allah. Ittabi'u, ikuti Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Wala tabtadi'u, jangan membuat kebid'ahan. Faqad kufitum, karena semua perkara agama sudah dicukupkan oleh Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, tugas kita tinggal ngikut sama Nabi Muhammad. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kita sudah semuanya aja sudah dicukupi oleh Allah dalam masalah agama, tinggal ngikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama kemarin, hak Nabi Muhammad atas umatnya atau kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengucapkan sholawat. Yang kedua, wujubu ta'atihi sallallahu alaihi wasallam wal hadar min maksiyatihi, dan wajibnya taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan waspada dari memaksiati beliau sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan waspada dari memaksiati beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bicara taat, sebenarnya ini poin sudah kita singgung pada poin konsekuensi mengucapkan syahadat kepada Nabi Muhammad. Saya ulangi lagi, ada berapa konsekuensi yang ada berapa konsekuensi yang harus kita lakukan setelah kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada berapa konsekuensi? Selain Mas Aksan nggak boleh jawab, Mas Aksan yang nggak boleh jawab. Ada berapa? 4. Pokoknya nggak boleh lupa ini. Jenengan setelah mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ada 4 konsekuensi. Pertama, apa? Mentaati semua perintah
Nabi. Ta'atuhu fima amar, mentaati semua perintah Nabi. Nggak pakai A, nggak pakai B, nggak pakai E, nggak pakai. Nabi perintahkan siap 86. Ya. Yang kedua, apa yang kedua? Percaya kepada semua yang Nabi Muhammad kabarkan. Nggak pakai A, nggak pakai U. Ya. Yang ketiga, menjauhi semua larangan Nabi Muhammad SAW. Pokoknya tak ulang-ulang sampai hafal ini. Seperti dengan hafal surat Al-Fatihah. Mentaati semua perintah Nabi, mempercayai semua kabar dari Nabi, meninggalkan semua larangan Nabi, dan yang keempat, beribadah kepada Allah sesuai dengan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, taat kepada Nabi dalam semua perintah, mempercayai Nabi dalam semua informasi, meninggalkan semua yang dilarang oleh Nabi, dan yang keempat, beribadah kepada Allah dengan cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya pembahasan nomor 2 ini, hak Nabi Muhammad atas umatnya, mirip seperti pada pembahasan konsekuensi kita mengucapkan syahadat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mungkin saya nggak akan panjang lebar menyampaikan hal ini, karena pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya sudah kita sampaikan. Saya akan sebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis yang menunjukkan bahwa kita wajib taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ayat yang Allah Ta'ala firmankan, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, ketaatan kepada Nabi Muhammad itu tidak bisa dipisahkan dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Nabi Muhammad itu tidak bisa dipisahkan dari ketaatan kepada Allah. Apa yang Nabi Muhammad sampaikan, yaitu sama pelak dengan apa yang Allah firmankan. Jangan seperti kelompok yang pernah ada dulu, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Dulu bapak saya pernah bilang ada kelompok yang mereka tidak menerima dan mereka tidak menggunakan hadis Nabi Muhammad, atau yang dikenal dengan istilah ingkar sunnah. Dulu pernah ada, nggak tahu sekarang apakah ganti baju saja, wallahu ta'ala alam. Karena mungkin ada dulu nggak boleh, kemudian sekarang ada, hanya ganti baju. Intinya mungkin hakikatnya sama. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, berarti ketaatan kepada Nabi Muhammad itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bedanya sama sekali. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat ke-20, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil ini orang-orang beriman. Berarti yang dipanggil oleh Allah hanya orang-orang yang beriman saja. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan kamu berpaling dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ulama, mereka mengatakan, kalau tidak salah Imam Malik bin Anas pernah mengatakan, as-sunnah safinatun Nuh. Sunnah Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad yang kita harus taat dan pegang teguh ajaran tersebut, itu diibaratkan sebagai safinatun Nuh. Apa safina itu? Kapalnya Nabi Nuh. Faman raqibaha naja wa man lam yarkabha gharaq. Atau kama qala, siapa yang menaiki kapal tersebut maka dia akan selamat, sebagaimana umat Nabi Nuh yang naik kapal tersebut selamat, dan siapa yang tidak naik kapal tersebut dia pasti akan tenggelam. Berapapun kehebatannya menaiki pohon atau naik gunung, tetap dia akan tenggelam, seperti nasibnya anak Nabi Nuh sendiri yang bernama Kan'an.
Sama seperti sunnah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menggunakan, siapa yang menaiki sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dia akan selamat di dunia wal akhirah. Dan siapa yang tidak menggunakan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka pasti dia akan tenggelam. Ini yang pertama, surat Al-Anfal ayat ke-20. Yang kedua, surat Al-Hasyr ayat ke-7. Ma'ruf hadil ayat. Mungkin kita sering dengar ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang dari Nabi Muhammad maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang Nabi Muhammad larang maka jauhilah. Ayat ini ada sedikit kisah menarik. Mungkin saya pernah sampaikan atau mungkin panjenengan pernah dengar. Ada seorang wanita datang kepada sahabat Nabi Muhammad yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud, bertanya tentang hukum ngerik alis. Yang mau manten kadang alisnya dikerik. Sekarang dikerik kemudian alisnya dibikin kotak gitu ya ibu-ibu. Iya. Datang seorang wanita, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, apa hukum ngerik alis dalam Al-Quran? Jalu'in di Al-Quran ada haram. Mana ayatnya? Silakan buka Al-Quran, kata Abdullah ibnu Mas'ud, min awal, baca buka Al-Quran. Kemudian wanita ini pulang baca Al-Quran, dia dari awal sampai terakhir nggak ketemu hukum ngerik alis. Ya nggak ada. Datang lagi kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, saya sudah buka Al-Quran min awal ila akhiri, saya sudah buka Al-Quran dari awal sampai terakhir, saya nggak dapat itu hukum ngerik alis. Di mana? Baca lagi. Balik lagi ke rumah, dibaca lagi min awal Quran ila akhiri, dari awal sampai terakhir nggak ketemu. Datang lagi kepada Abdullah bin Mas'ud, mana Abdullah bin Mas'ud? Ketiga kalinya ada dalam Al-Quran, silahkan dibuka. Ulang lagi, dibuka lagi, nggak ketemu. Akhirnya keempat kalinya Abdullah bin Mas'ud mengucapkan ayat ini, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Nabi Muhammad maka ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Nabi Muhammad maka tinggalkanlah. Seakan-akan Abdullah bin Mas'ud tidak mau membedakan antara Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad. Jadi apa yang Nabi Muhammad sampaikan itu ini kaidahnya. Walaupun tidak ada di dalam Al-Quran, tapi ini kaidahnya yang menunjukkan bahwa Al-Quran dan hadis itu derajatnya sama, nggak bisa dipisahkan. Apalagi Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi Muhammad ucapkan itu bukan hawa nafsu. Jadi semua yang muncul dari Nabi Muhammad, lisan beliau, kata-kata beliau, ini bukan hawa nafsu Nabi Muhammad, tapi itu semua adalah wahyu dari Allah. Apa saja yang datang dari Nabi Muhammad ambil, dan apa saja yang dilarang Nabi Muhammad maka tinggalkan. Dan Nabi Muhammad mengatakan, semoga Allah melaknat wanita yang mengerik alisnya dan wanita yang minta ngerik alis dan wanita yang mengerik alisnya, minta saya dikerikkan alisnya, kemudian orang lain mengerikkan, itu dua-duanya dapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, ayat yang ketiga, surat An-Nur ayat 63. Surat An-Nur ayat 63. Allah Ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Orang-orang yang menyelisihi Nabi Muhammad, hendaklah mereka hati-hati. Ini bagi mereka yang sukanya menyelisihi Nabi Muhammad, melakukan perbuatan yang tidak diajarkan Nabi Muhammad, melakukan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Hati-hati, kata Allah Ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Orang-orang yang
menyelisihi perintah Nabi Muhammad, menyelisihi agama yang dibawa Nabi Muhammad, hendaklah mereka hati-hati. Hati-hati dari apa? Antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati, karena bisa jadi fitnah, ujian akan menimpa mereka, atau mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Ada sedikit hal yang menarik dalam hal ini, saya ingin sampaikan juga. Suatu ketika Anas bin Malik, sosok guru dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ditanya oleh seseorang, wahai Abu Abdillah Anas bin Malik, saya ingin umroh dan saya akan melakukan ihram. Orang sebelum umroh itu masuk ambil miqat dulu untuk ihram, biasanya mengucapkan labbaik Allahumma umrohkan. Kalau orang Madinah maka umrohnya dari Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Tapi orang tadi, saya nggak mau dari Bir Ali wahai Imam Malik, tapi saya mau miqatnya Nabawi. Saya mau tanya sama Bapak Ibu semuanya, mana yang lebih afdal antara Masjid Nabawi dengan Bir Ali? Tidak perlu diragukan, jawabannya Masjid Nabawi lebih afdal. Satu kali sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali sholat di luar Masjid Nabawi. Di Dzul Hulaifah tidak ada satu pun, wallahu ta'ala alam, sependek yang saya tahu, tidak ada satu hadis yang menunjukkan keutamaan Bir Ali, kecuali hanya Nabi Muhammad mikotnya di situ, itu saja. Saya ingin di sini wahai Imam Malik. Secara logika jelas Masjid Nabawi lebih afdal, sini lebih afdal wahai Imam Malik, walaupun tidak terucap demikian. Daripada di Dzul Hulaifah tidak ada keutamaan, mending saya dari sini ada keutamaan. Apa kata Imam Malik? La taf'al, ojo, bahaya. Apa kata orang tadi? Loh, bahayanya apa? Oh, saya hanya azidul amyal qalila, saya hanya nambah beberapa mil kilometer saja. Apa bahayanya? Kemudian Imam Malik menyebutkan ayat ini, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Orang-orang yang menyelisihi Nabi Muhammad SAW, hendaklah mereka hati-hati ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Orang itu kembali bertanya, wahai Imam Malik, fitnah apa yang akan menimpa saya? Wong saya hanya nambahi beberapa kilometer. Fitnah apa? Ujian apa? Wahai Imam Malik. Lihat jawaban Imam Malik luar biasa. Beliau mengatakan, ayyu fitnatin a'zam min antara nafsaka afdal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah apa yang lebih medeni? Fitnah apa yang lebih besar melebihi engkau melihat dirimu sendiri lebih afdal daripada Nabi Muhammad SAW? Kan berarti memandang dirinya lebih baik, memandang dirinya lebih mengerti. Enggak, saya di sini aja. Oh, Masjid Nabawi lebih bagus kok, lebih afdal kok. Lah berarti dia menganggap dirinya lebih baik, lebih afdal daripada Nabi Muhammad SAW. Dan ini fitnah yang lebih besar. Enggak ada fitnah yang lebih besar melebihi hal ini. Maka secara tidak langsung dan secara tidak terucap benar yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar kalau tidak salah, atau Imam Malik, saya lupa ingat. Beliau mengatakan, mani ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan Nabi dalam masalah agama, barang siapa yang tidak melakukan, barang siapa yang melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad dan dia memandang hal ini baik, enggak apa-apa, baik, sing penting niate api, kenapa sampai larang-larang tahu, bukan sing penting niate api. Man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna ar-rasula khana risalah. Maka siapa yang membuat perkara baru dalam agama, dan dia pandang ini kan api, niatnya kan sing penting api. Apa kata Imam Malik atau Abdullah bin Umar, saya lupa ingat, faqad za'ama anna an-nabiyya khana risalah. Maka secara tidak langsung orang itu nuduh Nabi Muhammad tidak amanah menyampaikan risalah. Kok bisa?
nuduh Nabi Muhammad nggak amanah, iya berarti dia memandang ada satu perbuatan dalam agama yang belum tersampaikan, sehingga seakan-akan ini saya yang lebih ngerti, ini ada amal yang baru, dulu Nabi Muhammad kelewat, beliau meninggal belum menyampaikan ini, kan seperti itu akhirnya. Maka fitnah apa yang lebih besar, melebihi kita memandang diri kita lebih afdal daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, apa fungsinya Nabi Muhammad diutus oleh Allah kalau kita semua melakukan cara ibadah yang sesuai dengan apa yang kita lihat sendiri? Fungsi Nabi Muhammad diutus adalah untuk mengajarkan bagaimana Allah itu disembah. Ayat yang lain atau hadis saja sekarang. Tadi ayat, sekarang hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani faqad ata Allah. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ketaatan kepada Nabi Muhammad itu adalah ketaatan kepada Allah, tidak bisa dipisahkan. Barang siapa yang taat kepadaku, kata beliau, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang maksiat kepada aku, maka sama saja dia sedang maksiat kepada Allah. Sehingga ketaatan kepada Nabi Muhammad yaitu ketaatan kepada Allah. Makanya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau, saya lupa nama kitabnya, beliau mengatakan Al-Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam. Islam itu ya sunnah, sunnah ya Islam. Jadi kalau kita melakukan amalan sunnah kemudian diomong sama orang, wah sing mbok sampean Islam sing biasa-biasa bae. Iki sing biasa koyo piye? Iya. Sing biasanya kan kayak gini. Karena al-Islam huwa sunnah, Islam itu ya sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad. Huwa sunnah ya Islam, dan sunnah itu ya adalah agama Islam. Wis biasa-biasa bae, aja sing aneh-aneh. Iya, melu-melu liyane bae, aja sing aneh-aneh. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, dalam Al-Qur'an Allah tidak pernah muji yang banyak. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad, tidak pernah Allah memuji yang banyak. Wis melu sengakeh basi, mosok kaya wasak mono akeh pak sesat. Allah tidak memuji yang banyak. Bahkan Allah lawannya muji apa? Mencela. Bahkan Allah mencela kalau ikut-ikut karena banyak-banyakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya lanjutkan sedikit setelah adzan Aisyah. Silakan, mungkin ada adzan dulu, dan yang panjenengan mau kamar mandi wudu silakan bisa wudu terlebih dahulu.
我不算我这。Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saya ingin sebutkan sedikit hadis yang lain tentang wajibnya taat kepada Rasulullah SAW, insya Allah 5 menit sampai di angka 12 lebih sedikit insya Allah. Dari Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, sebelum saya sebutkan hadisnya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan dihukumi hasan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah. Rasul mengatakan wa ju'ila dhillu, hadisnya panjang tapi saya sebutkan inti pembahasan kita saja. Wa ju'ila dhillu was-sigharu ala man khalafa amri, kata Rasulullah. Dan kehinaan serta kerendahan itu diberikan kepada orang yang menyelisihi perintahku. Wa ju'ila dhillu was-sararu aw was-sigharu ala man khalafa amri.
kehinaan, kerendahan itu diberikan kepada orang yang menyelisihi perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perang Uhud menjadi saksi akan hadis Nabi Muhammad ini. Perang Uhud menjadi saksi akan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Betapa perang Uhud kaum muslimin ketika itu kalah. Kaum muslimin di perang Uhud kalah sebab kekalahan mereka karena mereka tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang suruh berada di Jabal Rumah. Kalau sekarang di Gunung Uhud, itu sebelah Gunung Uhud ada kecil bukit namanya Jabal Rumah. Bukit Rumah terkenalnya. Bukit Rumah. Rumah itu adalah orang-orang pemanah. Dikenal Jabal Rumah karena bukit itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan beberapa sahabatnya untuk tetap di situ, apapun yang terjadi, menang kalah tidak boleh turun. Tapi ternyata mereka lebih memilih turun, dan terjadilah apa yang terjadi. Kaum muslimin di perang Uhud mereka kalah. Maka di sini kata para ulama pelajaran penting. Perang Uhud sahabat Nabi Muhammad kalah. Padahal mereka hanya menyelisihi Nabi Muhammad pada satu perkara. Satu perkara saja. Mereka tidak taat kepada Nabi Muhammad, yaitu mereka turun dari bukit tersebut. Mereka langsung kalah. Pantes kalau umat Islam sekarang juga hina. Kenapa? Karena bukan 1, 2, 3 sunnah Nabi Muhammad yang diterjang. Banyak hal sunnah Nabi Muhammad yang tidak dilakukan, dan banyak hal mereka melakukan perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, yang ketiga sedikit saya tambahin. Yang pertama sholawat kepada beliau, yang ketiga taat kepada beliau, dan yang ketiga, dan ini masih berkesinambungan dengan yang nomor 2. Kita tidak bisa melakukan nomor 2 kecuali dalam hati kita ada nomor 3. Ta'zim sunnati Rasulillah. Kita nggak bisa melakukan nomor 2 taat kepada Nabi Muhammad kecuali dilandasi dengan poin nomor 3. Apa itu? Mengagungkan sunnah Nabi Muhammad di atas segalanya. Kita bisa taat sama Nabi Muhammad kalau dalam hati ini sudah muncul ta'zim. Ta'zim itu pengagungan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa nomor 3? Ta'zim sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengagungkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan ucapan bagus sekali. Ini istafa'ta Allah tahukka ra'saka illa bi atharin fa'al. Ini bentuk pengagungan beliau terhadap sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu mampu, kata beliau, jika kamu mampu untuk tidak sisiran kecuali dengan dalil, maka lakukanlah. Paham tak ya? Jika engkau mampu untuk tidak sisiran, rambutmu tidak disisiri kecuali ada dasarnya dari Nabi Muhammad, maka lakukanlah. Maksudnya Bapak Ibu jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah, dalam masalah sepele, dalam masalah sisiran, kalau bisa itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Padahal cuman sisiran, mau biak tengah, mau biak pinggir, mau biak biak-biakan Mas mau biak tengah boleh, mau biak pinggir boleh, terserah. Tapi kalau bisa engkau biaknya sesuai dengan biaknya Nabi Muhammad SAW, sisirannya sesuai dengan sisiran Nabi Muhammad, maka silakan lakukan. Berarti dalam kata beliau kasih contoh hal yang paling sederhana. Kalau dalam masalah ngatur biak rambut saja nek bisa sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad, apalagi dalam urusan yang lebih besar. Padahal dalam masalah rambut terserah, yang penting jenengan ganteng, ya, mau sisiran, mau apa, mau bola, itu terserah jenengan. Tapi kalau bisa jenengan cari dalil tentang bagaimana Nabi Muhammad sisiran, kemudian jenengan niru hal itu, maka silakan lakukan. Ini kata beliau motivasi agar dalam masalah sepele saja silakan dilakukan. Dalam masalah
duniawi saja, kalau bisa sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, apalagi dalam masalah urusan agama, bagaimana sholat, bagaimana zikir, bagaimana ngaji, bagaimana ziarah kubur, bagaimana yang lain dalam masalah ibadah-ibadah besar. Kalau masalah hal sepele dan itu duniawi saja, kalau bisa kita sesuai dengan sunnah Nabi, apalagi dalam hal yang besar. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sampaikan satu hadis atau satu kisah yang ini menunjukkan bagaimana dahulu sahabat Nabi Muhammad itu sangat mengagungkan hadis Nabi Muhammad. Saya akan sampaikan bahwa kita tidak bisa taat kepada beliau kalau tidak ada pengagungan kepada beliau, kalau tidak ada pengagungan terhadap sunnah beliau. Jadi nomor 3 ini menjadi apa namanya, pilar bagi nomor 2. Lihat, ada seorang sahabat beliau namanya Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau suatu ketika duduk bareng kayak gini nih, mungkinlah kemudian terakhir ini Bapak Ibu, ini terakhir insyaallah. Bushair bin Ka'ab, ada seorang namanya Bushair bin Ka'ab duduk bareng sama Imran bin Husain. Imran bin Husain sahabat Nabi Muhammad. Fahaddatsana Imran yauma idzin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u khairun kullu. Kata Imran mengatakan, saya pernah dengar Nabi Muhammad bersabda, al-haya khairun kullu, malu itu mendatangkan semua kebaikan. Malu itu adalah kebaikan semuanya. Jadi pada sifat malu itu tidak ada kejelekan sama sekali, semuanya baik. Beliau sampaikan ini karena beliau pernah dengar dari Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan ini Nabi Muhammad. Tahu-tahu ada seorang namanya Bushair tadi bin Ka'ab bilang, tapi saya pernah dapat di buku-buku ternyata malu itu ada sisi lemahnya. Ada sisi lemah baik apa tidak? Tidak baik. Tapi saya baca buku-buku dari Imran bahwa malu itu ada sisi lemahnya. Langsung ketika itu Imran bin Husain marah, wajahnya merah, kemudian beliau mengatakan apa yang beliau sampaikan, ala arani uhaddithuka an Rasulillah wa tu'aridu dini. Beliau marah, wajahnya merah, matanya merah, kemudian beliau mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa saya sampaikan ini hadis Nabi Muhammad, kemudian kamu terjang dan kamu tabrak hadis Nabi Muhammad dengan ucapan fulan dan fulan. Bisa dipahami? Marah itu Imran bin Husain. Ini yang saya sampaikan adalah hadis Nabi Muhammad. Kok kamu malah tabrak ucapan Nabi Muhammad dengan ucapan selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk bagaimana para sahabat Nabi Muhammad dahulu mengagungkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Umar bin Khattab. Beliau pernah tawaf. Bapak Ibu, di antara sunnah ketika tawaf adalah mencium Hajar Aswad. Lihat ini ucapan Umar. Beliau katakan, araftu annaka hajarun. Beliau Umar bilang sama batu tadi, yang ngajak ngomong batu ini, araftu annaka hajar. Wahai batu, saya tahu kamu ini hanya batu biasa. La yanfa' wa la yadur. Tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Laulam ara aw laulam andur ila Rasulillah qad qabbalaka ma qabbaltuka abadan. Seandainya saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad mencium Anda, demi Allah selamanya saya tidak akan mau mencium Anda. Dan itu bagaimana apa namanya? Ta'zim sunnah Nabi Muhammad SAW. Berarti Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad bukan karena Hajar Aswad punya batu aswad ini, batu hitam ini punya keistimewaan sehingga dicium. Enggak, saya cuma niru siapa? Sunnah Nabi. Kalau saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad mencium Anda, maka saya tidak akan pernah mencium Anda selama-lamanya, karena Anda seperti halnya batu-batu yang lain. Itu batu Hajar Aswad aja di seperti itu kan sama Umar, apalagi batu Ponari, diraya Ponari, semacam-macam, apalagi batu akik sampai. Ya tidak apa-apa kalau memang nambah ganteng, tapi biasa aja, nggak usah sampai menganggap ada, kalau nggak pakai batu ini saya
gitulah. Kalau untuk ganteng, saya kok pakai baju ini, kalau pakai batu akik ini kelihatan ganteng. Ya, dunia saja seperti itu nggak masalah. Tapi kalau sampai dibawa ke ranah agama, dibawa bahwa batu ini punya itu dan seterusnya, maka lihat ucapan Umar, kamu ini batu biasa. Demi Allah, kalau saya belum pernah melihat Nabi Muhammad menciummu, saya nggak akan pernah menciummu selama-lamanya. Kamu seperti halnya batu-batu yang lain. Ini Bapak Ibu, bagaimana ta'zim sahabat Nabi Muhammad, mengagungkan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Taat kepada beliau itu bisa semangat, bisa muncul ketika kita mengawali dengan mengagungkan sunnah-sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik untuk kita bisa mengagungkan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.